tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, sudah menjadi impian bagi seluruh wanita muslimah di dunia untuk mendapatkan kebaikan dan juga kasih sayang dari suami. Namun apa yang terjadi jika wanita ini tidak mendapatkan kasih sayang dari suami? Bahkan kerap kali ia mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami. Seperti yang menimpa pada narasumber kita pagi ini. Assalamualaikum Mbak Sinta. Waalaikumsalam Mas Farid. Terima kasih Mbak Sinta sudah hadir di studio bersama kami untuk berbagi kisah apa yang menimpa Mbak Sinta. Dan pemirsa, tidak hanya Mbak Sinta di studio, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir bersama kita. Pak Ustadz Abdurrahman ini pemirsa nanti akan memberikan, insya Allah akan memberikan jalan keluar untuk Mbak Sinta, apa yang harus ia lakukan ke depannya biar hidupnya lebih senang lagi, tenang lagi menjalani kehidupannya. Baik Mbak Sinta saya mau tanya aja langsung. Mbak Sinta sudah berapa lama diperlakukan kasar oleh suami? Saya udah 7 tahun Mas. Udah 7 tahun. Iya. Nah, Mbak Sinta boleh cerita dari awal kenapa bisa itu bisa terjadi? Awalnya saya ketemu sama mantan, pacaran selama 3 bulan. Sama mantan maksudnya? Sama mantan suami. Ya sekarang sudah jadi mantan Mas. Oh, sudah jadi mantan. Iya. Selama pacaran tuh kita baik-baik saja. Dia perhatian, dan selama 3 bulan itu kita menjalani hubungan yang serius dan akhirnya kita menikah. Dia berubah, sudah menunjukkan sifat aslinya. Apa itu? Nggak mau bekerja, selalu makan tidur gitu terus. Sudah pernah mengingatkan dia untuk coba untuk bekerja gitu? Saya sudah coba mengingatkan dia, tapi justru saya dipukul sama dia. Astagfirullahaladzim. Iya, setiap saya mencoba ngomong baik-baik, setiap saya coba suruh dia kerja, saya selalu ditampar. Pak. Antar aja sih. Bangun, Pak. Bangun, kamu cari kerjaan. Bangun, Pak. Bangun. Apa-apaan sih kamu? Aku lagi anak-anak tidur kamu bangunin. Tapi, Pak. Kurang ajar banget ya. Lu udah tahu gua lagi anak tidur. Dasar usus siang. Ampun, Pak. Apa salah aku, Pak? Salah kamu apa? Lu lihat kan gua lagi tidur. Kamu bangunin. Aku masih ngantuk tau gak? Gini Mbak Sinta, selama dia tidak bekerja, sehari-harinya pakai apa? Pakai uang apa? Dari mana? Dia selalu diam-diam pulang ke rumahnya, selalu minta terus sama ibunya. Minta sama ibunya. Iya, tiap hari begitu kehidupan kita, selalu minta gitu. Mbak Sinta bekerja atau tidak? Saya sudah nggak kerja, Mas. Sudah nggak kerja? Iya. Oke.
Pak Ustadz, ini Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Ada dua nih, satu suaminya yang sekarang sudah mantan tidak mau memberi nafkah, dalam arti kata malas bekerja, hanya minta terus sama orang tua, lalu kemudian dia memperlakukan kasar sama istri. Ya mungkin dari situ akhirnya kita menikah diam-diam, ya. Dan keluarga saya udah membuang saya. Kalau saya menikah sama dia, mereka sudah nggak menganggap saya sebagai anaknya sendiri, anaknya lagi gitu kan. Mungkin dari situ karena pernikahan tidak direstui, jadi nggak ada kebahagiaan sepertinya di rumah tangga saya. Dan dari situ saya dijual sama suami. Tunggu sebentar, maksudnya dijual tuh apa ya? Ya di ini apa? Maksudnya melayani kebutuhan biologis laki-laki lain Iya gitu? benar. Senang nggak? Seneng dong. Ayo mas, ini di rumah nggak ada istri kamu? Emang berapa? Kalau ketahuan gimana? Ya, nggak usah khawatir. Yang berkuasa di rumah ini kan saya. Jadi kamu nggak usah khawatir dengan istri saya. Ya udah deh. Bro, gimana bro janji lo? Katanya mau ngejual cewek ke gua. Ya, nggak usah khawatir. Wah, ada janji gua nggak pernah ingkarin janji gua. Ada kok. Benerin? Benar. Oh ya, gua begini ya. Ya. Sinta! Sinta! Iya, Pak. Loh, dia siapa, Pak? Kamu mau tahu? Dia ini calon istri aku. Calon istri. Kan aku istri sah kamu, Dia Pak. istri kedua. Maksud kamu apa sih? Kenapa kamu beratan? Bro, ini yang lo mau jual ke gua. Jual? Oke juga deh. Gua nggak salah kan? Aku ini lagi hamil, Pak. Kenapa kamu jual aku ke mereka? Bodoh amat. Istri juga harus ngasilin biar gua tambah banyak duit. Dasar laki-laki bejat, aku nggak mau, Pak. Lepasin, Pak. Kamu harus layanin dia biar gua banyak duit. Aku nggak mau, Pak. Iya. Banyak juga bro. Ah, buru-buru duitnya mana? Udah nih. Udah. Lama-kelamaan gue bisa kaya kalau setiap hari kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz? Udah suami memperlakukan kasar tapi dia akhirnya memanfaatkan istrinya dengan menjual istrinya ke orang lain. Sebelumnya saya mau tanya, prosesi pernikahan itu berlangsung dengan prosesi acara pernikahan agama suami. Apa sebelum menikah sudah sempat pindah agama atau setelah menikah baru pindah Baru agama? dia. Setelah menikah baru pindah agama. Oh, jadi proses pernikahannya Masih beda agama. beda agama. Pada saat, mohon maaf, pada saat kalau istilahnya pada saat akad, pada Iya. saat akad atau ikrar itu, Mbak sama suami masih beda agama atau Mbaknya sudah pindah Saya agama? sudah pindah agama. Sudah pindah Iya. agama. Artinya menikah itu di Prosesi bawah ikut perjanjian prosesi agamanya. agama suami. Iya, pala bener Nggak justru dapat kebahagiaan di situ. iya, nggak ada kebahagiaan sama sekali di situ. Jadi rasa kecewa saya tuh besar banget, ingin kembali ke menjadi muslim ya. Oke. Ya syukur alhamdulillah masa sudah kembali Iya. Mbak Sinta, tapi saya masih mau balik lagi pertanyaan yang kisah lamanya Mbak Sinta ini Pak Ustadz. Mbak Sinta kan udah tahu, Mbak Sinta sebenarnya nggak mau melakukan itu kan, yang dijual itu. Iya, Ya. pasti itu. Nggak mencoba untuk berusaha melarikan diri atau Iya. bercerita lagi ke siapa gitu. Saya sudah pernah mencoba buat lari. Tapi kalau saya pernah memberontak juga. Tapi saya selalu disekap, Mas. Selalu disekap di rumah. Kalau saya
mencoba kabur, pasti ditendang. Saya pernah memberontak juga, tapi saya selalu disekap, Mas. Selalu disekap di rumah. Kalau saya mencoba kabur, pasti ditendang, diseret, dipukul, begitu terus tiap hari. Berani-beraninya kamu kabur ya? Kamu gak bakal bisa kamu terlarang sama aku. Kamu tetap sama aku. Aku mau pergi dari sini. Aku udah gak tahan lagi sama kamu, Mas. Kamu manusia jahat, Mas. Kamu Buat apa aku hidup? Lebih baik aku mati saja. Maafin Mama, Nak. Maafin Mama, Nak. Saat begini Pak Ustadz, saya mau nanya, baik lagi soal tadi orang tua sudah memutuskan keluarga, karena kan dia juga bingung harus kemana lagi. Yang dilakukan kedua orang tuanya itu tepat atau memang sebaiknya seperti apa Pak Ustadz ketika mendapati anak melakukan hal seperti itu? Memang salah satu tugas orang tua adalah merawat dan menjaga anaknya dan juga menuntun anaknya untuk tetap berada pada akidah yang sama dengan orang tua. Bisa jadi orang tua sampai pada kesimpulan memutuskan hubungan dengan cinta disebabkan ketika itu sudah diajak mungkin. Saya mau tanya, apa sudah sempat diajak untuk jangan melanjutkan hubungan waktu itu? Mas Sinta gimana waktu itu? Sudah ditahan sama orang tua kan untuk tidak melanjutkan pernikahan atau apa, tapi tetap melaksanakan karena mungkin cinta yang begitu dalam kepada. Dulu sempat ditahan sama orang tua untuk jangan menikah, tapi tetap dilanjutkan. Mungkin itu. Tadi sempat Mas Sinta ngomong begitu kan? Iya. Sempat ditahan juga, dilarang sama orang tua, sempat dilarang juga. Jadi akhirnya orang tua mungkin sudah hands up, sudah angkat tangan dia ketika dia sudah berusaha untuk menahan, berusaha untuk meminta anaknya untuk tidak melanjutkan hubungan. Mungkin pada waktu itu karena gelora cinta yang begitu kuat sehingga akhirnya cinta nafsu yang begitu kuat sehingga akhirnya mengikuti keinginan pasangannya sehingga akhirnya keluar dari akidah itu. Dan alhamdulillah sekarang kan sudah kembali kepada Islam. Yang saya mau tanyakan, kan berapa kali ini kan tidak berhasil, mau melarikan diri tidak bisa, mau menghindar tidak bisa, tapi at least sekarang sudah bisa nih. Waktu bisa itu apa penyebabnya? Tiba-tiba bisa lepas dari cengkraman suami yang begini kejam. Saya pulang ke kampung karena pas itu ada telepon dari kakak, diam-diam kakak menelpon kalau ibu sedang sakit waktu itu. Lalu saya diam-diam pas ada kesempatan, mungkin udah jalannya Allah ya Pak Ustadz, saya akhirnya diam-diam, dia lupa ngunci pintu waktu itu. Ada temennya datang, pas dia keluar sama temannya terburu-buru, dan saat itu saya bisa lari Pak Ustadz. Saya sudah pernah mau coba bunuh diri juga, masih ada nih bekasnya di sini Pak Ustadz. Dan saat itu juga sempat
tetangga saya, tetangga teman-teman dekat juga sempat lihat saya dibawa, lari langsung saya ke rumah sakit. Pas dari situ saya cerita sama teman. Pas ketahuan saya cerita ada teman saya di situ, saya dikunci lagi di situ Pak Ustadz. Sama siapa? Sama suami. Iya. Dan kakak telepon, ibu sakit. Di situ sudah ndak karu-karuan kan, ya namanya anak ya Pak Ustadz. Mungkin udah jalannya Allah, saya dikasih jalan, saya langsung lari pulang ke kampung Pak Ustadz, diam-diam. Dan tidak kembali lagi. Ndak kembali lagi. Allah sayang sama orang yang bertaubat. Allah sayang. Makanya setiap kali Al-Quran kita temukan firman Allah, redaksi Al-Quran. Ketika Allah menyatakan Allah mengampuni, Allah tutup dengan Ghafurur Rahim. Banyak sekali kita jumpa Ghafurur Rahim. Kenapa? Pengampunannya dimahkotai dengan cinta kasih. Kalau kita lihat ada penjahat melakukan kesalahan, dia akan dihukum oleh hakim dan divonis masuk penjara. Dia menebus kesalahannya dengan hal yang menyakitkan, ditahan sekian tahun. Tapi Allah ketika ada seorang hamba pendosa datang kepadanya mohon pengampunan, diampuni sama Allah. Tapi ketika hambanya datang dengan benar-benar serius, Allah mengampuninya dengan mahkota kasihnya tanpa menyakitkan. Ghafurur Rahim, mengampuni dengan penuh cinta kasih. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mbak Sinta, ini kita udah mau di penghujung acara. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Ustadz? Ya Pak Ustadz, saya rasa saya udah kotor banget ya Pak Ustadz. Kayaknya sudah nggak pantas gitu Pak Ustadz ya, sudah menjual diri, sudah keluar dari Islam, murtad kan Pak Ustadz. Apa saya masih bisa dimaafkan Pak Ustadz? Kenapa kau jawab seperti itu? Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pengampun. Ketika hambanya datang kepadanya meminta ampun padanya, yang Allah lihat kerjanya hari ini berdoa, atau bahkan engkau kesulitan untuk melafazkan permohonan demi permohonan kepada Tuhanmu, maka cukuplah engkau memperbanyak istighfar sambil mengingat apa saja hajat dan keinginanmu, maka Allah akan penuhi segala macam bentuk hajat dan keinginanmu tanpa engkau menyebutnya, tapi berkat istighfar yang engkau baca Allah penuhi. Yang kedua, perbanyaklah doa sama Allah karena punya anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Aduhai Tuhanku, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Agar mudah-mudahan doa kita ini didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Allah penuhi keinginan kita, Allah jadikan anak kita merapat sama kita,